Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para bapak dan ibu peserta kajian yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi ini kita bisa salat subuh berjamaah dan insyaallah kita bisa melakukan juga sunnah salat qabliyah yang Rasulullah katakan nilainya khairun minad dunya wa ma fiha. Nilai kebaikannya lebih baik daripada dunia seisinya, sehingga betapa kebaikan-kebaikan yang kita harapkan kita peroleh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kesempatan yang Allah berikan kita bisa melakukan fadilah-fadilah itu. Salawat dan salam kita junjungkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat yang kita bacakan menjadi sababiyah kita memperoleh syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti, amin ya rabbal alamin. Seperti yang saya kira sudah berkali-kali kami sampaikan, para bapak dan ibu yang mungkin punya hajat dan harus segera ditunaikan, saya kira monggo tidak harus tetap di majelis ini dan bisa ibu dan bapak mengikutinya secara online melalui Zoom yang sudah dipersiapkan. Ibu dan bapak sekalian, di Sabtu yang lalu sudah kita baca masih dalam tema an-nikah, yaitu bab al-kafa'ah, bab sekufu, di mana itu sistem teori sosial masyarakat Arab saat itu, tetapi tidak seluruhnya diakomodir dalam syariat Islam, tetapi berapa hal unsur pada sistem itu, nilai itu tetap diperhatikan, tetap dibiarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu realitas sosial yang kalau diabaikan sama sekali juga kadang-kadang punya dampak psikologis bagi masing-masing, baik si laki-laki maupun perempuan pada pasangan suami istri. Karena itu jika itu memang kira-kira berdampak, pasangan suami yang tidak sekufu itu, maka syariat mempersilakan untuk menjadi pertimbangan. Tetapi kalau itu tidak punya dampak yang begitu mengkhawatirkan, maka syariat Islam mempersilahkan untuk itu tetap dipergunakan. Di antara sebutan atau istilah sekufu yang justru Rasulullah tekankan adalah terkait dengan ad-din wal akhlak, agama, nilai-nilai agama, pengamalan agama, dan al-akhlak. Kalau salah satu dari suami istri itu ahli taat, sementara satunya bukan ahli taat, itu bisa menjadi
hal yang menjadi ganjalan dalam proses perjalanan keluarga itu. Baik, kita teruskan masih pada tema nikah. Yang berikutnya adalah babul khiyar, bab tentang al-khiyar. Istilah al-khiyar itu sesungguhnya yang populer dalam fikih Islam itu terkait dengan al-bay', jual beli. Jadi ada beberapa ketentuan tentang jual beli, termasuk diantaranya adalah khiyar. Khiyar macam-macam, diantara yang masyhur di kalangan para jumhur adalah khiyar majelis, kemudian khiyar syarat, dan yang ketiga khiyar aib, ya, khiyar aib. Apa itu khiyar? Khiyar adalah hak orang yang melakukan transaksi jual beli untuk memilih diteruskan transaksinya atau tidak ketika dia masih satu majelis, satu tempat di tempat transaksi itu. Misalnya saya transaksi membeli mobil. Nah, maka saya atau penjual punya hak untuk meneruskan transaksi jual beli itu atau tidak selama kita masih satu tempat, masih di tempat itu. Ketika sudah salah satunya pergi atau sudah tidak satu majelis, maka hak khiyar itu sudah gugur. Kayak kemarin saya di satu toko ingin membeli sesuatu, tertulis harganya sekian, tapi ketika sudah sampai di kasir kok beda dengan yang tertulis begitu. Saya sampaikan, loh Mas, itu tertulis di situ itu tidak senilai itu. Akhirnya penjualnya bingung, kasirnya dilihat di lokasi tempat barang itu ya memang seperti harga yang saya sebut itu. Jadi apa yang di kasir itu tidak sesuai dengan yang tertulis di. Nah, itu saya punya hak khiyar, penjual juga punya hak khiyar. Tapi akhirnya bukan saya yang membatalkan, malah penjualnya takut rugi gitu. Akhirnya dia nawari nopo cancel mawon Pak. Akhirnya kita cancel juga. Sebenarnya itu ya tidak benar, artinya merugikan saya gitu. Tapi itu hak khiyar namanya. Yang kedua khiyar syarat ya. Jadi misalnya saya janjinan mau beli mobil, sudah tawar menawar secara online, mestinya atau syaratnya mobilnya seperti ini, kemudian pokoknya apa yang kita inginkan kita sudah sampaikan pada penjual, dan kemudian juga kita membuat persyaratan nanti jam sekian ketemu di sini dan sebagainya. Tapi ketika salah satu syaratnya tidak terpenuhi, maka kita punya hak memilih jadi atau tidak jadi. Begitu juga yang ketiga khiyar aib, hak memilih karena adanya cacat pada barang yang kita beli atau cacat pada perjanjian yang kita sepakati. Misalnya kita beli suatu barang ternyata ada cacatnya, maka itu juga kita punya hak khiyar memilih jadi atau tidak jadi, atau bisa kita sepakati jalan tengah. Misalnya karena ini cacat, ya harga dikurangi misalnya. Itu hak khiyar baik bagi pembeli maupun bagi penjual. Nah, khiyar itu juga pada konteks tertentu berlaku bagi hubungan pernikahan. Al khiyaru huwa talabu khairil amraini min ibqa'in nikah al fashihi wa aqdin nikah minal uqud al lazimah allati la khiyara fiha wa la raj'ata.
Jadi yang namanya khiyar itu memilih yang terbaik dari dua hal, apakah diteruskan pernikahannya atau dibatalkan akad nikahnya, karena adanya sesuatu yang memungkinkan, yang menyebabkan untuk seseorang itu boleh melakukan khiyar atau boleh memilih. Nanti di beberapa hadis yang di bawah itu disebutkan, diceritakan tentang hak khiyar seorang dalam pernikahan. Di antaranya yang pertama adalah anak Nabi Zainab. Zainab itu punya suami ketika di Mekah, dan kemudian Zainab anak Nabi sudah masuk Islam tetapi suaminya belum masuk Islam. Kemudian si Zainab tentu sama orang tuanya hijrah ke Madinah, tetapi suaminya belum hijrah karena memang belum menjadi muslim. 6 tahun berikutnya baru suaminya itu masuk Islam dan hijrah ke Madinah. Nah, ketika suaminya hijrah ke Madinah, maka Zainab anak Nabi, Zainab binti Rasulullah, itu dikembalikan ke suaminya. Dan di situ terjadi perbedaan pendapat. Ada yang ulama mengatakan dikembalikan kepada suaminya tanpa akad nikah yang baru, langsung menjadi istrinya lagi begitu. Tapi sebagian ulama mengatakan ada nikah baru. Artinya sesudah suaminya masuk Islam, kemudian dipertemukan kembali dengan nikahin jadidin atau tuhaddisun nikah baru. Ini yang kemudian menjadi nanti perdebatan di antara para ulama. Dan kemudian nanti ditarik ke persoalan pernikahan di zaman sekarang. Kalau ada suami istri aslinya kafir, aslinya bukan muslim, kemudian sama-sama masuk Islam jadi mu'allaf, maka dia tidak harus nikah baru cara Islam. Nikah yang sudah ia lakukan dengan cara apapun sebelumnya itu tetap diakui ikatan pernikahannya, tanpa harus nikah ulang di depan Pak Ustadz atau ulama atau Pak Pengulu. Nah, kecuali di situ dibahas lagi, kecuali kalau nikahnya atau mu'allafnya, kalau mu'allafnya tidak bareng. Kalau misalnya suami istri antara A dan B, dia bukan muslim semuanya, kemudian si istri masuk Islam duluan, si suami belum menjadi mu'allaf, maka pernikahan dua suami istri itu fasah, rusak, artinya batal, karena satu kafir satu muslim. Nah, ketika sudah batal, suatu saat si suami masuk Islam mu'allaf, maka kemudian si istri mau balik jadi istrinya tadi, suami yang lebih yang belakangan masuk Islam, itu harus nikah ulang, nikah lagi. Karena pernikahan yang tadi awal itu batal karena kekafiran, kekufuran salah satu pasangan. Beda lagi kalau kitabiyin, ahli kitab. Maka sebagian ulama, kalau si istri sudah masuk Islam, kemudian si suami ahli kitab itu yang sepakati ulama adalah Nasrani atau Yahudi, dan kemudian dia masuk Islam belakangan, maka karena dia ahli kitab itu tidak harus memperbaharui nikahnya. Itu persoalan agak banyak dibahas para ulama, tetapi nanti kita ambil hal-hal yang ya saya kira perlu kita pahami. Ada satu hadis Rasulullah pernah bersabda, ini terkait dengan betapa pernikahan itu, betapa akad nikah itu termasuk segala kaitannya, itu persoalan yang perlu hati-hati. Rasulullah bersabda, salasun
jadduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Mungkin di layar bisa kelihatan. Kata Rasul ada 3 hal. Seriusnya itu ya serius, guraunya itu ya gurau, guraunya juga serius, maaf ya. Ada 3 hal. 3 hal itu ketika dilakukan dengan sungguh-sungguh ya memang sungguh-sungguh, tapi juga betapapun ya gurau ya, apa tidak serius, tetap dia berakibat jiddun, sungguh-sungguh. Apa itu? Pertama nikah, akad nikah itu betapapun orang misalnya ngeluweh ya, angkatuka wa zawajatuka, hanya lagi main-main, tetapi itu berdampak hukum sungguhan gitu. Misalnya Pak Edi punya anak perempuan, kemudian tiba-tiba iseng gitu ya, pegang tangannya Mas Ferry, kemudian mengucapkan akad nikah. Maunya Pak Hadi gelewean ya, itu berdampak hukum serius. Itu jadi akad nikahnya, Mas Ferry jadi mantunya Pak Hadi gitu loh. Itu walaupun hazlahunna gelewean. Begitu juga soal tolak, yang kedua at-tolak. Tolak juga begitu. Walaupun mungkin lagi iseng, para bapak, para laki-laki itu hati-hati betul soal cerai. Jadi macam-macam kamu masak air enak, tak cerai kamu, itu mungkin gelewean, tapi berakibat serius. Jadi para bapak sebaik mungkin itu ngirit menyebut soal cerai, soal tolak, walaupun tidak dari hati, itu tetap wa hazlahunna jiddun, berdampak sungguhan. Waraja'ah, rujuk juga begitu. Rujuk juga betapapun mungkin kalimatnya bukan jiddun, bukan sungguh-sungguh, itu berdampak kepada hukum yang sungguh-sungguh gitu. Baik, kita baca hadis yang pertama. Ini yang tadi kami sampaikan. Belum yang soal Zainab nanti yang kedua. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, dia berkata, khuyyirat Barirah ala zawjiha khina utiqat, muttafaqun alaih fi hadisin tawil. Barirah itu suatu saat diberikan pilihan ketika dia dimerdekakan. Wali Muslim anha radhiyallahu anha anna zaujaha kana abdan. Menurut Muslim diriwayatkan dari Aisyah bahwa suaminya itu saat itu adalah seorang budak. Jadi Barirah itu adalah suami istri yang waktu itu dia bersuami istri itu ketika masih menjadi sama-sama budak. Yang laki ia budak, si Barirah juga budak. Tapi kemudian Barirah dijual, dibeli oleh Aisyah, masih dalam keadaan suami istri. Nah, ketika dibeli oleh Aisyah istri Rasul, Barirah dimerdekakan. Nah, kemarin di bab sekufu, diantara yang perbolehkan untuk dipertimbangkan terkait sekufu adalah al-khur wal abd. Jadi seorang yang budak dan yang bukan budak atau sudah merdeka itu boleh menjadi pertimbangan fasahnya pernikahan karena tidak sekufu. Karena ketentuan atau budaya tentang perbudakan itu, kalau seorang itu disebut sebagai budak, abdun, itu ya sama sekali tidak punya otoritas pada dirinya, apalagi pada orang lain.
Nah, ketika suami istri yang satunya budak, yang satunya sudah merdeka, itu sama sekali tidak sekufu. Makanya Rasulullah memberikan pilihan pada Barirah, silakan apa mau dibatalkan nikahnya atau tetap menjadi suami istri, karena Barirah sudah merdeka sementara suaminya masih menjadi seorang budak. Ar-raqiq naqisul ma'nawiyah muluk tasarruf wa ma malaka li sayyidihi. Jadi yang namanya raqiq, budak perempuan itu tidak punya otoritas pada dirinya. Faida utika wajada kamaluhu, ketika ia dimerdekakan baru dia memperoleh kesempurnaan dari haknya. Fasbaha khurran malikan li amalihi, maka kemudian dia menjadi seorang yang merdeka, dia punya otoritas pada apa yang ia lakukan pada dirinya. Fa idza utiqatir raqiqah wa ya zawjatu li raqiqin sarat afdalu minhu wa akmalu minhu. Kalau seorang budak perempuan dimerdekakan, maka dia menjadi istri dari seorang budak yang masih belum merdeka. Dia istri itu afdal minhu, lebih utama dan lebih sempurna haknya pada dirinya. Wa fuqidatil kafaah, maka saat itu hilanglah kesetaraannya, kafaahnya atau sekufunya. Haitsu asbahat khurrah wa huwa raqiq fa idzin saralahal khiyar. Ketika kondisi seperti itu, satunya budak, satunya merdeka, itu ada pilihan bagi dirinya, biantab ko inda zawjiha, apakah tetap menjadi istrinya atau tidak. Itu kenapa Aisyah memberikan pilihan pada si Barirah itu untuk milih apakah dia tetap menjadi suami, menjadi istri dari suaminya yang masih budak atau mau bercerai. Nah, suami yang diceritakan di sini bernama Mughis, ya, zaujuha Mughis, suaminya bernama Mughis, ya. Wa dhi qissah Barirah, qissatu Barirati maulah wa Aisyah kana 'inda zaujiha Mughis fataqatha Aisyah. Barirah itu budak perempuan yang sudah dimerdekakan oleh Aisyah, dan dia punya suami bernama Mughis. Maka ketika dimerdekakan oleh Aisyah itu, si Barirah itu punya otoritas lebih dengan dirinya, dan kemudian diberikan pilihan oleh Siti Aisyah, oleh Rasulullah, untuk tetap pada pernikahannya atau mau berpisah atau membatalkan pernikahannya. Ini hadis pertama, bahwa seorang ketika berbeda statusnya antara dia seorang abdun atau raqiqun atau hurrun, merdeka atau budak, itu bisa menjadi illah, alasan untuk seorang memfasahkan pernikahannya, membatalkan pernikahannya. Berapa hal yang bisa juga dipahami dari hadis di atas adalah jawazu bai ahadiz zaujaini ar-raqiqaini dunal akhar. Dan ini berlaku di zaman ketika masih ada perbudakan, ya. Bolehnya menjual salah satu pasangan dari pasangan suami istri yang sama-sama budak, ya. Seperti kasus Barirah sama Mughis. Seperti itu, dia suami istri tetapi sama-sama budak. Nah, tuannya menjual yang perempuan, nah itu boleh, tidak dijual semuanya. Inna bai'al amata al muzawijah la yakunu talaqan laha. Tetapi ketika salah satu pasangan suami istri yang budak itu dijual, itu tidak otomatis terjadi hukum talaknya. Jadi tidak otomatis
keduanya bercerai itu tidak, tapi tetap hukum ikatan pernikahannya masih ada. Mohon maaf, saya minum dulu. Oh iya, monggo Pak. Oh itu, monggo Pak. Iya. Jadi setelah konsultasi sama Pak Haji sebaiknya tanya Pak Ustadz saja. Iya. Ustadz, kejadiannya kira-kira 3-4 tahun yang lalu saya menghadiri undangan pernikahan keponakan istri saya, anak dari kakak perempuan istri saya. Iya. Almarhum. Jadi kami dari pihak keluarga ibunya menjadi orang tuanya di situ. Kejadiannya pada saat nikah anaknya itu muslim sama muslim. Pada saat nikah itu saksi dari pihak laki tidak diketahui ternyata beragama Katolik termasuk di dalam KTP-nya. Tapi pada saat pelaksanaannya kita tidak tahu, setelah itu malamnya malam setelah kita selesai acara ngobrol-ngobrol ternyata hasilnya itu orang Katolik. Iya. Kemudian kita tanya mencari fatwanya para ulama yang saya tanyakan waktu itu, telepon ke yang mana. Ada 2 pendapat mengatakan sah dan tidak sah. Tidak sahnya karena saksi itu yang menyaksikan ada orang banyak. Iya. Tetapi pernah saya dengar tausiahnya Pak Ustadz saya dulu gini, yang bisa mengatakan sah dan tidak itu harus ini yang sebagai saksi yang ditunjuk. Iya. Kalau nggak sah seperti itu. Nah akhirnya waktu itu saya menikahkan kembali besok paginya. Saya panggil datang ke KUA, sampaikan bahwa kondisi seperti ini, tapi yang dari pihak KUA minta maaf dan langsung datang ke rumahnya dinikahkan ulang. Begitu kejadiannya. Iya. Benar. Iya. Baik, saya lupa kalau pernah menghentikan, pernah matur seperti itu ya tentang saksi itu bahwa 2 orang saksi atau syahidaini itu adalah jumlah minimal. Sesungguhnya syaratnya sah pernikahan boleh tidak hanya 2 saksinya, boleh 3, boleh 4, bahkan boleh 100 saksi. Nah, saksi itu ditunjuk oleh kepala KUA dan dia harus tanda tangan, sesungguhnya hanya perwakilan, hanya kepentingan administratif. Jadi kalau tadi Pak Andari menceritakan ada audien banyak yang juga jadi saksi, betul, memang yang menyaksikan ketika itu ya tidak hanya 2 tentunya, yang 2 itu hanya perwakilan mewakili yang lain-lain dan itu hanya kepentingan administratif. Umpama Pak Kepala KUA mau meminta semuanya menandatangani juga boleh, cuma kertasnya terlalu banyak gitu. Sehingga saya cenderung kepada pendapat yang tadi bahwa 2 yang tanda tangan sesungguhnya hanya perwakilan, hanya mewakili, dan itu hanya kepentingan administratif. Tapi nyatanya de factonya yang menjadi saksi kan selain yang tanda tangan juga begitu, sehingga saya lebih cenderung pada pendapat yang semestinya tidak harus nikah ulang sepanjang audien itu ya ada yang muslim, minimal 2 tadi, walaupun yang tanda tangan salah satunya bukan muslim. Tetapi kalau kita tahu sejak awal orang yang kita tunjuk itu bukan muslim, ya kita pilih, baiknya kita pilih yang muslim. Saya kira ngaten nggih Pak. Jadi menurut saya sependapat dengan tadi yang sebenarnya tidak harus nikah lagi karena sudah ada saksi lain selain yang tanda tangan tadi. Artinya secara hukum sah orang itu orang agama lain jadi saksi sebagai orang Islam gitu ya. Sepanjang ada audien lain di acara nikah itu yang betul-betul menyaksikan ada di situ gitu.
Tapi kalau hanya 2 orang tok, ya, tidak ada audien, hanya wali, hanya yang nikah, hanya saksinya itu 2, salah satunya bukan muslim, ya itu yang jadi persoalan. Jadi yang namanya saksi pernikahan itu tidak hanya yang ditunjuk resmi, namanya ditulis oleh Pak Kepala KUA dan nantinya tanda tangan, tidak hanya itu. Tapi audien yang hadir itu juga adalah syahid, itu juga saksi. Nah, kecuali kalau hanya di hotel, berarti mantu dibawa calon mantunya di hotel, saksinya hanya 2, yang satu bukan muslim, satu muslim, tidak ada orang lain sama sekali. Nah, itu yang tidak terpenuhi syahidaini, itu 2 syahid, 2 saksi. Nah, itu umpama lebih ikhtiyatnya, hati-hatinya, kemudian nikahkan ulang juga mboten menopo gitu, ndak apa-apa, untuk memantapkan hati daripada ragu-ragu gitu. Tapi kalau Pak Pengulu mboten usah, wong kemarin kathah sing rawuh sing juga ndak apa-apa juga. Mungkin Pak Pengulu hormati sama Pak Hari daripada nolak karena keluarga kan nanti berpanjang debat panjang lebar gitu. Mungkin nggih mangke kula nikahkan lagi gitu. Tapi umpama malamnya sebelum pagi dinikahkan lagi, suami istri itu sudah kumpul, itu juga sudah tidak apa-apa itu, karena sudah sah sebenarnya. Ngaten nggih? Nggih. Baik para bapak dan sekalian, kita teruskan tadi bahwa perbudakan ketika salah satunya dimerdekakan itu tidak otomatis terjadi perceraian. Yang selanjutnya innal kafata mu'tabiratun fil hurriyah walakinna syaratun niluzumin la li sihhatin nikah. Jadi kafah itu, setara itu, sekufu itu terkait dengan luzumun nikah, keberlangsungan pernikahan, tidak terkait langsung dengan sihhatin nikah. Artinya pernikahan betapapun tidak sekufu, jika memang terpenuhi semua syarat-syarat sahnya nikah itu tetap sah. Tetapi luzumun nikah itu yang menjadi pertimbangan, keberlangsungan pernikahan itu yang menjadi pertimbangan dari kafaah itu. Sehingga kalau betapapun tidak sekufu tapi bisa luzum, bisa dipertahankan keberlangsungannya, itu tidak masalah. Yang terakhir, yang poin 12, inna tahyir fil umuri idza kanat li hadzal muhtar wahdahu rajiun ilaihi. Jadi sesuatu yang boleh kita memilih kalau itu persoalannya hanya kembali kepada kepentingan pribadi kita, maka boleh seseorang yang punya hak memilih itu untuk memilih sekehendaknya, ya. Betapapun mungkin orang lain tidak ini. Tapi kalau khiyar itu, hak memilih itu terkait dengan maslahah, kemaslahatan bersama banyak pihak, maka fayajibu alaihi ikhtiyarul aslah, maka dia wajib untuk memilih al aslah yang lebih baik, ya. Mana yang lebih maslahat bagi dirinya. Nah, terkait dengan si Barirah ini, itu adalah hak pilih terkait dengan kepentingan pribadi Barirah, sehingga dia diberikan kewenangan penuh untuk milih apa yang dia mau, ya, tidak terkait dengan kemaslahatan pihak manapun. Hadis berikutnya, wa anid Dhahak bin Fairuz ad-Dailami an Nabi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inni aslamtu wa tahti ukhtani faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tallik ayatuhuma syi'ta. Dari Dhahak bin Fairuz ad-Dailami, dari ayahnya radhiyallahu anhu, dia berkata, saya
pernah matur pada Rasulullah, pernah menyampaikan sesuatu pada Rasulullah, ini aslamtu, saya sudah masuk Islam ya Rasulullah, wa tahti ukhtani, dan saya punya istri, saya punya 2 istri, ukhtani, tapi 2 istri saya itu bersaudara, kakak adik. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah SAW berkata, talik ayatahuma syi'ta, ceraikanlah salah satu dari keduanya yang kau mau. Di bab yang lalu-lalu sudah kita sampaikan tentang mahram, orang yang tidak boleh dinikahi. Salah satunya adalah haram kita menikah dengan 2 perempuan atau lebih yang perempuan itu punya hubungan saudara sekandung, atau nanti juga antara seorang dengan bibinya, itu termasuk mahram, termasuk yang tidak boleh dinikahi dan kumpul sama-sama menjadi istri satu orang. Nah, kasus si Dhahak bin Fairuz ini, ayahnya Dhahak bin Fairuz ini, itu kasusnya seperti itu. Dia masuk Islam, dia punya istri tapi 2 istri bersaudara. Nah, ketika sudah masuk Islam, maka Rasulullah memerintahkan untuk diceraikan salah satunya, karena itu termasuk yang tidak boleh dikumpulkan. Maka si ayahnya Dhahak menceraikan salah satunya dan disisakan satu. Nah, khiyar itu, pilihan itu juga dimiliki seorang yang saat belum muslim punya istri yang tidak sesuai ketentuan Islam, yaitu 2 saudara yang kumpul itu. Maka ketika nanti sudah muslim itu harus diceraikan salah satunya, tidak boleh dikumpulkan. Nanti di bawah juga ada cerita lain terkait dengan ini. Seorang laki-laki punya istri 10. Nah, kemudian ketika sudah masuk Islam, Rasulullah juga memerintahkan silakan pilih 4, yang disisakan yang lain dara ceraikan. Ketika seorang sebelum muslim punya pasangan tapi tidak sesuai dengan ketentuan Islam, maka ketentuan kondisi yang ia selama ini ada di situ harus menyesuaikan dengan ketentuan Islam. Fairuz ad-Dailami napa sampun suruk belum? Hampir nggih, tinggal berapa menit. Fairuz ad-Dailami al-Yamani aslama wa indahu zaujatani huma ukhtani. Famarahu Rasulullah, famarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayakhtara minhuma wahidatan litabqalahu zaujatan wa yatluqa al-ukhra li'annahu la yajuzu al-jam'u bainal ukhtaini. Fairuz ad-Dailami al-Yamani, seorang dari Yaman, masuk Islam dan dia punya 2 istri yang bersaudara, ukhtani. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk milih salah satunya untuk tetap jadi istrinya dan menceraikan satunya yang lain, karena tidak boleh dalam Islam mengumpulkan 2 saudara. Ibnu Rushd berkata, ittafaqal muslimun ala alla yasma bainal ukhtaini bi'aqdi nikahin. Diharamkan mengumpulkan 2 saudara dalam satu akad nikah, sawaun kanat al-ukhuwah binasabin aw radha'in, sama saja antara persaudaraan itu karena nasab atau karena sesusuan. Khurrata ini sama-sama khurrah merdeka atau bukan khurrah atau tidak merdeka. Ihdahuma amatun qabla dukhul aw ba'dahu, atau salah satunya tidak merdeka juga sama, tidak boleh dikumpulkan dalam satu akad nikah. Allah berfirman, wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Di antara mahram adalah kalian tidak boleh mengumpulkan di antara 2 bersaudara kecuali bagi yang sudah lewat. Artinya betapapun dia tadi ketika kafir, ketika belum muslim,
itu punya istri 10 atau punya istri lebih dari 2 dan itu bersaudara, maka kemudian ketika masuk Islam yang 10 tadi disisakan 4, yang lain diceraikan, atau yang bersaudara itu diceraikan salah satunya. Nah, hubungan pernikahan saat masih kafir itu tidak menjadi dosa baginya. Punya istri 10 sebelum dia muslim itu tidak jadi dosa baginya. Dosa dia ya dosa kekufurannya, bukan dosa punya istri tidak sesuai syariat Islam, bukan. Seperti kemarin ada ibu-ibu yang tanya bahwa di saat dulu mungkin masih belum muslimah itu kan tidak sholat. Lalu bagaimana ketika kita muslim, apakah kita harus mengkodokkan sholat-sholat dulu yang belum kita lakukan? Maka memang ada beberapa ulama yang berpendapat iya harus dikodoni. Kayak waktu saya tugas di salah satu daerah begitu. Jadi jamaah situ kalau habis sholat fardu itu langsung tanpa wirid dulu langsung sholat, apakah 2 atau kadang 3 kadang 4 begitu. Suatu saat saya tanya, itu jamaah enggak menjawab. Saat lain saya tanya lagi ke yang lain, akhirnya dia jawab juga bahwa itu sedang mengkodok sholat-sholat yang dulu kemungkinan dia lalai tidak mengerjakan. Tapi ada ulama lain yang mengatakan bahwa seorang ketika belum muslim maka dia belum mukallaf, belum terbebani kewajiban sholat. Sehingga ya kalau baru muslim tahun sekarang ya dia wajibnya ya mulai tahun sekarang. Sekian tahun sebelumnya ya dia tidak ada kewajiban sholat karena belum muslim. Syarat sahnya sholat itu muslim. Sehingga kita dosa saat itu tidak sholat, ya dosanya bukan karena tidak sholatnya, tapi dosanya karena kekufurannya, karena belum muslimnya. Itu sebagian ulama berpendapat seperti itu. Tapi bagi ulama yang bahwa itu harus tetap dikodok, saya kira ya kita persilakan juga, mungkin ikhtiyatnya dia hati-hati ya, jangan-jangan waktu itu kita dihitung sekian banyak dosa dan sebagainya. Jadi menurut kami atau sebagian ulama jumhur mengatakan kalau waktu itu saat kafir itu tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa dan tidak yang lain-lain, itu memang belum menjadi kewajiban baginya, sehingga tidak ada istilah dosa karena tidak sholat, tidak ada istilah dosa karena tidak puasa dan sebagainya. Dosanya itu dosa karena kufurnya itu. Nah, ketika sudah masuk Islam, ya sudah, yang menjadi kewajiban itu ya sejak dia membaca syahadat itu. Ada berapa pembahasan terkait dengan ini. Imam Al-Qurtubi berkata, para ulama bersepakat bahwa seorang laki-laki kalau menceraikan istrinya yang dia punya hak untuk rujuk, itu cerai yang belum cerai bain, annahu laisa lahu ayyankiha utaha hatta tangqadhiya uddatal mutlaqah. Dia tidak boleh menikahi saudaranya sampai habis masa iddahnya. Jadi gini, A misalnya seorang suami punya istri B punya adik C. Nah, ketika si A itu menceraikan B, maka dia
tidak boleh nikah dengan C sebelum masa iddah B habis. Karena apa? Karena dimungkinkan dia akan rujuk dengan si B. Dia baru boleh nikah dengan si C kalau masa iddahnya B yang dia cerai, mantan istrinya itu sudah habis. Atau tidak masalah kalau dia nikah dengan dia cerai dengan B, mantan istrinya, kemudian nikah lagi tetapi dengan bukan saudaranya, bukan saudara kandungnya, itu tidak masalah. Tapi ketika dia mau nikah dengan saudara kandung, baik adiknya, kakaknya, atau tadi famili yang mahram yaitu bibinya, itu tidak boleh dilakukan, ya harus nunggu sampai masa iddah istri yang diceraikan itu habis. Waqtalafu idza talaqaha talaqan la yamliku bihi raja'ataha. Para ulama berbeda pendapat jika cerainya itu, talaknya itu talak bain. Mereka berbeda pendapat. Salah satu mengatakan, nah kalau tolak bain kan tidak mungkin rujuk, nah itu boleh nikah dengan adiknya atau kakaknya begitu. Tapi kalau tolaknya, cerainya bukan cerai tiga, itu tidak boleh. Faqala taifatun laisa lahu ayangkiha utaha hatta tangqadiya iddatal lati talaqaha. Sebagian berpendapat ya tetap betapapun tolak bain itu ya tidak boleh nikah dengan saudara kandungnya. Tapi ya kebangetan kalau kakak adik tadinya yang kakak jadi istrinya, kemudian cerai dengan suaminya, kok kemudian ambil adiknya mau gitu ya, itu niat tengkar sama kakaknya gitu kan, ya keluarganya juga kayak keluarga ndak genah gitu ya. Jadi tapi ini tetap dibahas di fikih ya, karena memang bisa saja itu terjadi. Wa hadza madzhabu Abi Hanifah, ini mazhabnya Abi Hanifah yang tetap tidak boleh walaupun itu talak bain. Wa qala ta'ifa lahu ayyankiha utaha wa huwa madzhabu Syafi'i wa Malik wa jama'atun minas salaf. Tapi ulama sebagian lainnya memperbolehkan kalau tolaknya tolak bain itu boleh menikah dengan saudara kandung dari istrinya yang sudah ia cerai itu. Syekh Taqiyuddin berpendapat idza kana at-talaq raj'iyan lam yakun lahu tazawujul ukhra inda ammatil ulama wa minhum alaimatul arba'ah. Taqiyuddin berpendapat bahwa apabila seorang talaknya raj'i, bahkan secara umum dia tidak boleh nikah dengan yang lain dulu secara umum. Ini pendapat para ulama. Wa innama tanaza'u idza kana talaq bainan wal jawaz inda Malik wa Syafi'i wa tahrim inda Abi Hanifah wa Ahmad. Ya, tadi yang sudah kita sampaikan di atas. Abdullah Ababatin berpendapat nikahul mar'ah fi iddati ukhtiha wa nahwiha wa nikahu khamisatan fi iddati rabi'atan in kana talaq raj'iyan batil. Menikahi perempuan pada masa iddah saudara kandungnya dan sebangsanya, yaitu bibinya tadi, dan nikah istri kelima, sementara istri yang keempat yang dia tolak masih pada masa iddah, itu nikahnya batal. Jadi gini, seorang punya istri 4. Ini hanya seandainya ya, karena Pak Toto juga tidak berani. Seandainya aja, seorang punya istri 4, kemudian salah satunya dicerai, dan cerainya cerai raj'i, cerai yang bisa rujuk, maka dia belum boleh nikah lagi dengan calon istri lain untuk ngenepi 4 lagi sebelum masa iddah yang dia cerai habis. Kecuali kalau tolaknya tolak bain, tolak yang 3 itu yang tidak boleh nikah lagi. Ini yang menurut Abdullah Ababatin.
Seperti juga tadi menikah bercerai dengan seorang sebelum masa iddahnya habis, tidak boleh menikah dengan saudara kandungnya atau bibinya tadi. Ini pendapat jami' ulama, seluruh ulama sepakat tentang itu. Baik, saya kira itu para bapak dan sekalian yang hari ini kita baca tentang khiyar, ya, hak memilih seorang untuk tetap melanjutkan hubungan pernikahannya atau tidak apabila ada hal-hal yang menjadi sababiah dia boleh khiyar. Diantaranya adalah tadi ketika suami istri tadinya budak, kemudian salah satunya masuk Islam, tapi terkait hadis itu ada hukum-hukum lain yang muncul. Diantaranya adalah tadi ketika seorang sudah masuk Islam, betapapun dia dulu akad nikahnya dengan cara bukan syariat Islam, itu tetap ikatan pernikahannya itu berlaku, ya, dianggap sah oleh syariat Islam, sehingga akad nikahnya saja sah, maka perhubungan suami istri mereka juga tentu tidak masalah karena waktu itu dia belum mukallaf, belum terbebani ketentuan syariat Islam. Saya kira itu. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.